Bisa dilihat share saya, share screen? Bisa, Pak. Udah. Oke, ini saya close dulu. Nanti kalau file nanti akan saya kirim ke koordinator masing-masing kecamatan saja. Nah, sudah muncul Bapak Ibu? Halo. Sudah muncul share saya? Belum ada, Mas. Oke, terima kasih. Oh, nah baru. Nah, ketika muncul seperti ini, Bapak Ibu nanti mohon diperhatikan di atas ada security warning, macOS have been disabled. Nah, sekarang kita enablekan. Nah, ketika muncul semacam ini, ya nanti Bapak Ibu tidak perlu mengetikkan NIP ini lagi. Nah, ini nggak penting sekarang, sudah saya bypass. Ini nanti dikosongkan juga nggak apa-apa, begini nggak apa-apa. Nah, untuk gelar nanti mohon gelarnya ditulis di sini, ya di sheet aktif nih namanya, sheet aktif, gelar belakang. Tampilannya, Mas, belum ada. Dalam Belum muncul. apanya? Share Tampilannya. screen-nya. Share screen. Maksudnya? Ya. Oke. Jadi nanti saya ulang kalau belum muncul. Ya, muncul. Oke. Nanti pertama kali file dibuka tampilannya semacam ini ya Bapak Ibu. Kalau versi yang dulu itu penjenengan ngetikkan NIP di sini, sekarang sudah saya bypass. Karena dipikir-pikir ngetikkan NIP yang 13 digit kan panjang itu. Kelamaan gitu, capek cangkel jarinya. Maka ini di bypass saja. Ini tampilan huruf, nggak masalah. Ini gelar depan, nanti Bapak Ibu yang punya gelar depannya diketik di sini tetap di sel aktif. Yang punya gelar belakang, diketiknya di sini, di sheet aktif. Walaupun ini bisa dilewat terlebih dahulu, nggak apa-apa. Nanti mengisinya terakhir, nggak masalah. Ya, nggak ngaruh. Nah, ketika tampil semacam ini, Bapak Ibu nanti cukup klik ini saja. Klik menu utama. Nah, tampilnya ke sini. Nah, setelah tampil di sini, nanti Bapak Ibu bisa input data pegawainya dulu di sini. Pertama kali input data pegawai. Nanti masuknya ke si database. Nah, silakan nanti diinput. Ya, mohon diperhatikan penulisannya. Kalau NIP diawali dengan apostrof single. Supaya nanti tidak ada pembulatan ini. Kalau langsung diketik biasa saja tanpa apostrof single, maka limanya ini nanti jadi membulat jadi 0. Nah, belakangnya jadi 0 ini nanti. Sehingga harus diawali apostrof single dulu. NIP, nama. Dimohon kalau menuliskan nama mendingan jangan menggunakan gelar terlebih dahulu. Gelarnya nanti diisinya terakhir. Nah, gelarnya diisikan terakhir saja. Mengisikannya bagaimana? Tadi di sheet aktif ini. Nanti diketikkan gelar belakangnya di sini. Oke. Nah, setelah di input data teman-teman ya di sekolahnya masing-masing, data nanti silakan aja diisi data di kelasnya, maaf di sekolahnya masing-masing ya, sekolah sendiri. Jadi tidak terlalu banyak data. Nah, kebetulan ini datanya ini SMP seluruh Banjar, ini saya menemukan data ini. Ya, seluruh Banjar, seluruh kota Banjar, kecuali yang pengangkatan baru tahun 2020 bisa jadi belum masuk. Tapi kalau insya Allah sudah masuk kita. Ya, sudah masuk. Karena ini SKP tahun 2021 ini datanya. Kalau sudah diinput semua, nanti Bapak Ibu tinggal memasukkan nomor urutnya.
Misalnya saya mau memasukkan data peserta nomor 200 ya tinggal cukup diketik di sini, otomatis NIP-nya nanti akan menyesuaikan 200 misalnya. Nah, otomatis ini berubah, datanya juga akan berubah ke sini. Jadi tidak perlu ngetikkan NIP, tapi cukup nomor urut. Nah, nomor urut di sini. Ini nomor urut, NIP, nama. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu cukup copy paste NIP dan nama di kolom B dan C. Nah, untuk mengentrikan data teman kita, penjaringan cukup masukkan nomor urutnya saja. Kalau saya berarti nomor urut 1 misalnya. Nah, nanti otomatis ini akan berubah sesuai nama. Nah, ini. Gelar akan muncul dengan sendirinya karena gelar itu mengambil dari sheet aktif tadi. Kalau data sudah selesai, maka penjaringan kembali ke menu utama saja biar cepat. Iya. Nah, seperti ini. Cover ini nanti menyesuaikan di identitas ya. Jadi cover ini saya lewat. Kita langsung masuk ke kita sebelum mengisikan ini semua Bapak Ibu, kita menentukan formasi kuadrannya dulu. Kenapa? Kecenderungan kita hanya copy paste, ini saya contohkan. Nah, grafiknya itu kalau kita copy paste, maka semuanya akan sama nanti. Sementara grafik itu kan akan muncul ketika ada data. Ketika datanya, populasinya, jumlahnya nggak sama, logikanya maka grafik pun tidak akan sama bentuknya, kan gitu. Sehingga ini ditentukan dari mana membuat grafik. Ini sesuai dengan sekolahnya masing-masing, berapa banyak personil yang ada di sekolah itu. Sehingga nanti grafiknya, modelnya pun bentuknya akan berbeda. Walaupun secara general, kalau baik ya pasti baiknya ini lebih tinggi gitu. Ini yang kurang, terus naik, baik, baru nanti muncul ke sangat baik. Artinya apa? Ketika capaian organisasi ini baik, belum tentu anggotanya ini baik semua, gitu gini maksudnya. Jadi ketika capaian organisasinya targetnya ini baik, namun belum tentu pegawainya baik semua. Bisa jadi ada yang memang sangat kurang, butuh perbaikan, baik, dan ada yang sangat baik, begitu. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Halo. Nah, saya kembali ke menu utama lagi. Ya, lanjut dipahami, menyimak, Mas. Siap. Nah, untuk menentukan itu gambarnya tadi, kurvanya, maka kita membuat formasi dulu Bapak Ibu. Klik formasi kuadran. Nah, ini sekolah saya. Sekolah saya personilnya ada 52. Maka saya desain. Nah, saya desain. Sangat kurang. Ah, janganlah kita nolkan saja lah yang sangat kurang. Kabina-bina teing. Beda enggak grafiknya? Nanti akan berubah grafiknya. Kemudian yang kurang lah 1 saja. Kemudian butuh perbaikan. Mau berapa orang dari sekian banyak. Nah, saya desain 5. Yang baik 37, yang sangat baik. Waduh, di saya itu mohon maaf ini saya mengambil mindset ya. Mindset yang sudah membudaya. Di saya golongan 4B, 4C, babalatak. Nah, ini yang sangat baiknya 9 misalnya. Bukan jadi kunci loh ya, misalnya. Maka grafik kurva kita di organisasi kita nanti akan seperti ini Bapak Ibu. Dengan jumlah populasi 52 orang. Tapi kalau saya contohkan misalnya SD ada yang 6 orang enggak di sekolahnya? Maksimal 6 orang ada enggak? 10 paling 10 Pak. Paling minim 10 ya? Minimalnya 10. 9 Pak. 9, ada 9 Pak. 9 ini sudah masuk ke penjaga gawang loh ya. Sampai semuanya. 8. Nah, pokoknya dari kepala sekolah sampai dengan
penjaga pintu gerbang itu dihitung, Mas, Bu. 10 berarti 10. Oke, kalau 10 maka nanti total di bawahnya ini 10, Mas. Sangat kurang, enggak ada. Kurang, mungkin dinolkan lah. Berarti butuh perbaikan 2. Yang baik 7. Yang di atas baik berarti 1. Nah, nanti grafiknya begini. Nah, tapi kembali lagi ke mindset awal ya, budaya mindset, saya mengistilahkannya budaya mindset. Budaya mindset di sekolah kita, waduh, saya ada senior. Kalau ada senior ya berarti mungkin kita desain senior kita nanti biar naik pangkatnya 3 tahun ya kita buat 3. Berarti ini dikurangi baiknya. Berarti menjadi 5. Nanti grafiknya jadinya ini, Bapak Ibu. Jadi tidak akan sama. Setiap lembaga akan berbeda karena dipengaruhi oleh populasinya ada berapa. Tapi kalau seandainya ini terpaksa sekali ada yang kurang, nah kita isi 1. Butuh perbaikan 1. Nah, intinya yang negatif jangan terlalu banyak lah gitu. Ya, yang negatif jangan terlalu banyak. Nah, sehingga nanti kalau jumlah gurunya 10, jumlah personil di sekolah kita itu 10 ya didesain seperti ini. Nah, setelah didesain seperti ini, maka teknisnya di SKP 2022 itu cenderung harus ada yang namanya dialog kerja ya Bapak Ibu. Ada dialog kerja. Artinya apa? Penjenengan-penjenengan yang bergabung di sini itu insya Allah menjadi operator di sekolah masing-masing. Maka nanti Bapak Ibu itu mendesain seluruh pegawai, kemudian penjenengan konsep mana yang butuh perbaikan, mana yang baik, mana yang sangat baik, didesain sebanyak pegawai kita, kemudian menghadap ke Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah. Pak, Bu, punten, ini desain organisasi kita. Separtos kieu. Mohon pendapatnya. Nah, pilih nanti Pak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah, wah ini ulah butuh perbaikan, ini jadikan baik saja. Oh ini jangan sangat baik, ini masih kategori baik saja. Nah, seperti itu. Ketika nanti penjenengan berdasarkan dialog kerja dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah, kemudian di ACC, lah nanti penjenengan tinggal mendesain nilai-nilainya. Ya, nilai-nilai di evaluasi kinerjanya, di evaluasi kerjanya nanti penjenengan tinggal mendesain. Oh si A ini kategorinya baik, nah nilainya berapa? Yang penting hasilnya baik, gitu. Jadi nggak usah bingung-bingung. Kemudian oh si X, Pak X ini harus sangat baik, desain saja nanti supaya menjadi sangat baik. Nah, jadi kerja penjenengan nanti cepat. Nilai bisa dibedakan karena nanti nilai sifatnya kan ada interval. Yang namanya baik itu angkanya 76 sampai 90. Jadi penjenengan bisa mendesain antara teman satu dengan teman yang lain divariatifkan seperti itu. Toh itu masih kategorinya. Perkara nilainya bisa benten gitu. Nggak masalah, ya nggak ngaruh. Nah, itu ada dialog kerja di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah didesain, sampaikan kepada beliau. Ini organisasi kita, orang-orang kita dari 10 orang itu desainnya kayak gini. Kalau yang jumlahnya 8 bagaimana Pak? Ya otomatis kita bisa mengurangi yang baiknya. Kalau perlu ya ini ya dihilangkan, dinolkan juga nggak apa-apa. Nah, ini tinggal ditambah 2. Atau butuh perbaikannya 2. Kalau jumlahnya 8 ya. Nah, ini berarti 3. Nah, nanti desainnya baik, ini tetap baik karena yang banyak adalah yang baik. Oh, ini sangat baiknya harus dikurangi. Harus baiknya yang lebih tinggi ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti yang baik dengan sangat baiknya imbang. Kalau imbang itu jadi permasalahan gitu. Kenapa saya katakan jadi permasalahan? Target organisasinya baik, maka ketika target organisasi baik yang data realnya idealnya seperti itu gitu. Jangan sampai apa namanya draw. Nah, kemarin hasil
dimunculkan, ini kan juga bermasalah Mas, nanti jumlahnya sama itu akan terjadi deadlock kayak gitu. Oh kalau kayak gitu ya kita bisa kita atur, harus diatur kayak gitu. Nah itu sebagai sebuah solusi ya. Jadi jangan sampai ketika organisasi baik nanti yang di atas ekspektasi itu sama dengan yang sesuai dengan ekspektasi. Kecuali organisasi kedepannya ditargetkan amat baik atau sangat baik, itu kita bisa. Antara yang baik dengan yang sangat baik itu bisa jumlahnya sama karena target organisasinya adalah sangat baik gitu. Sementara demikian, ada yang perlu ditanyakan silahkan, jangan menunggu selesai presentasi. Pas? Oh, ini ada di kolom chat ada 3 pertanyaan. Oh izin, oke. Lanjut. Terima kasih. Kalau ini sudah selesai penjenengan mendesain, maka nanti grafik inilah yang menjadi pedoman. Ya, menjadi pedoman kita menempelkan di pola distribusi pada evaluasi kinerjanya. Saya kembalikan ke posisi saya, SMP 1. Ini 37. Ini 8. Sorry, jumlah kok 8. Ekspektasi 8. Berarti ini 4. 52/3. Ini 40. Ini dinolkan. Nah, nanti model grafik di sekolah saya seperti ini, Bapak Ibu. Karena apa? Jumlah populasinya berbeda. Kalau baik semua bagaimana? Kalau baik semua ya saya ke sini terus naik aja lurus gitu. Nah, baik semua di sini lurus aja naik. Gitu. Tapi insya Allah paling tidak nanti mohon maaf di tingkatan kategori lembaga ya, mohon maaf ini lembaga sekolah SD maupun SMP idealnya kepala sekolah ya di atas ekspektasi lah gitu. Makanya nanti kalau jumlahnya 1 yang punya hak sangat baik ya beliau kepala sekolah atau ibu kepala sekolah itu idealnya harus di atas ekspektasi atau nilainya ini kategorinya pegawai yang sangat baik gitu. Oke, kalau sudah berarti kita masuk ke identitas ya. Kuadrannya sudah ditentukan, kita ke identitas. Nah, identitas mohon maaf penjenengan harus digulung ke atas dulu ke paling atas. Kalau nomor barisnya ini harus nomor 6, jangan yang di bawah. Kadang-kadang kalau pas nyimpennya di sini nanti lupa. Harus ke paling atas karena yang di bawah itu menyesuaikan apa data yang ada di atas. Nah, institusinya kita Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupatennya Kota Banjar tahun penduduk 2022. Nama pegawai itu sesuai NIP tadi, ketika kita memasukkan di sana maka otomatis masuk ke sini ya nama pegawainya. NIP juga masuk ke sini otomatis. Nah, ini untuk P3K nanti penjenengan pakai golongan 9. Ini diklik dipilih. Nah, saya siapkan golongan 9. Nah, 3A, guru ahli pertama. Nah, kalau saya berarti ke sini 3B. Nah, 4D. PTD-nya ini diketik, maaf diketik tadi di sana sudah diberi nama di database. Ketika database jadi nama sekolahnya. Kita contohkan guru kelas saja ya, mohon maaf ya, guru kelas bukan guru mapel. Ini contohnya guru kelas. Kalau guru mapel ya penjenengan pilih guru mapel. Kalau guru BK ya tinggal pilih guru BK. Nah, kita contohkan guru kelas. Jumlah jam ngajar baik. Hasil penilaian kinerja baik. Ya. Kalau kita ingin 3 tahun, ya penjenengan harus mencapai amat baik. Ya, harus mencapai yang sangat baik. Kalau ingin 3 tahun. Ini saya contohkan baik. Nah, kalau SMP nanti di sini ada tugas tambahan. Misalnya tugas tambahnya wakil kepala sekolah ya tinggal dipilih. Nah, nanti nilainya apa?
Kalau PKG-nya sangat baik ya Wakaseknya juga sangat baik. Kalau PKG-nya baik ya berarti ini baik. Ada pertanyaan di chat. Kalau SMP, kalau SD nggak ada Wakasek ya ini tinggal dihapus Ada saja Bapak Ibu. pertanyaan di chat, mohon dijawab. Nah, itu aja. Berarti yang itu mah otomatis apa manual, Mas? Yang mana, Mas? Manual. Yang barusan ini, yang hasil Ada penilaian. pertanyaan di chat. Yang ini Ya. Ini Mohon tinggal dijawab. pilih Oh, mana, nggak Mas? otomatis ya, nggak otomatis ya Beda-beda berarti. orang. Oh, iya. Terus yang dari Ada pangkat, pertanyaan Mas, di chat. yang dari pangkat, yang pangkat P3K, kalau bukan yang P3K, yang 3A itu gimana? P3 Hilang nggak? pilih yang golongan 9 ini tadi, Mas. Enggak, maksudnya yang golongan 9-nya hilang nggak? Kan masih ada di sini yang 3A, bukan Iya. P3K gitu, Pak. Maksudnya 3A aja. Sama, berarti sama. Anggap 3A. Dianggap 3A data pertama iya. Gitu. Ya. Ini bisa dipahami ya untuk P3K ya. Ini gimana? Ada Tadi di aku kan masih ada yang 3A tapi bukan P3K gitu loh, Mas. Bisa nggak golongan 9-nya hilang gitu? golongan 9-nya hilang tapi masuk ke 3A. Iya. Enggak apa-apa, tinggal pilih ini aja Mas yang 3A. Ada 3A. Mana ada nggak yang Nah, 3A? yang ini kan ada 3A seperti ini. Oh iya. Ya, Saya di Menona, Kang Nanang. Pilih di ada pembedaan. Oh, ini P3K, ini PNS. Iya. Golongannya 9, tapi cara golongan kepangkatan ikutnya ke 3A gitu loh, Mas. Ya, siap. Monggo saja nanti ya. Nah, nanti jabatannya ini UPTD-nya nanti otomatis di sana berdasarkan database. Jumlah jam ini diketikkan, Mas, jumlah jam. Guru kelas dianggap 24 jam. Oke, kepala sekolahnya ini manual ya, lihat di formula bar ya. Di sini ini namanya formula bar. Dilihat kalau ini manual maka diketik. Kemudian NIP ini manual karena kepala sekolah hanya 1. Maka diketik aja. Nah, golongannya tinggal pilih sama seperti tadi. Katanya kepala OPTD-nya sesuai dengan yang di atas tadi, sama dengan gurunya. Atasan menilainya kepala kadisdik ya, Pak Kadisdik. Sekarang kan nggak pakai kadis ya, Mas? Nggak pakai kadis kan sekarang cuma cukup kepala sekolah SMP. Enggak, ini nanti hanya untuk data aja, Mas. Nanti tanda tangan kadis nggak ada, tanda tangan nggak ada. Hanya sekedar data saja ini. Ya. Kecuali nanti di dokumen evaluasinya, kalau nanti teman-teman itu ada yang keberatan, maka baru muncul kadis. Gitu. Kadis ya. Ketika ada keberatan baru muncul. Kalau nggak ada keberatan, ya aman. Tidak perlu tanda tangan kepala dinas. Ya, itu bisa dipahami semuanya ya. Jadi nanti SKP kita tidak sampai tanda tangan ke kepala dinas kecuali kalau kita keberatan baru sampai ke kepala dinas. Oke. Lanjut. Ini ada pertanyaan menarik. Jadi data guru itu hanya ada data guru yang ada di sekolahnya. Pada prinsipnya di database ini ya, mohon maaf biar nanti jelas. Pada prinsipnya di database ini teman-teman guru Selangan Sari, Sepataruma, Sebanjar, Sekota Banjar pun boleh, nggak masalah gitu. Kalau penjenengan punya data, masukin lagi aja semua guru, kemudian nanti bisa pasang papan nama di depan rumah menerima pengerjaan SKP gitu, ada gitu, boleh. Ya. Oh, nanti kuncinya kan berdasarkan nomor urut ini. Kalau kita pasangkan nama-nama guru yang ada di sekolah kita, ya kita cepat datanya sedikit kayak gitu. Tapi sekali lagi tidak menutup kemungkinan semua guru di Kota Banjar, SD, SMP digabung jadi satu sampai PAUD pun nggak masalah, Mas. Ya, nggak masalah. Hanya ini kan kemarin karena aplikasinya satu biar nggak bolak-balik per sekolah, nama saya masukkan semuanya ke sini.
Dengan harapan satu aplikasi bisa dipakai semua sekolah kayak gitu. Nah, itu jawaban saya. Jadi database ini tidak melulu di sekolah kita saja, ya, semua sekolah juga bisa sebetulnya. Tapi kembali lagi, ini tanggung jawab moral kita bersama sajalah, tanggung jawab moral bagaimana bijaknya kita gitu. Oke. Baik, saya lanjut. Identitas sudah selesai ya. Kita masuk ke SKP kuantitatif. Cover lewat, identitas lewat. Nah, sebelum masuk SKP kuantitatif ini nanti, kita lihat dulu teman kita ini tadi. Nah, teman kita ini tadi golongannya apa? Nah, 3A kan? Nah, ini perlu diingat. Sehingga nanti mohon maaf teman-teman semuanya baik SD maupun SMP dalam mengentry silahkan dikelompokkan dulu. Ya. Dikelompokkan dulu berdasarkan golongan supaya nanti ngentri penjenengan tidak acak-acakan. 3A dulu kelompokin, jangan 3A, 3B kelompokkan dulu 3B, map-mapnya, data-datanya. Sehingga nanti penjenengan ngentrinya golongan ini dulu selesai, semua baru pindah golongan, selesai, baru pindah golongan, selesai kayak gitu. Jangan di grup ditumpuk jadi satu nanti penjenengan bolak-balik merubah ini. Ya, bolak-balik merubah golongan, lama-lama lupa. Harusnya udah golongan, oh ini si A, golongan B, masih A. Nanti sudah di B, ternyata lembar berikutnya ada golongan A lagi. Nanti bisa lupa ini. Kalau kita sudah asik mengerjakan ini, lupa. Nah, baik, kembali lagi tadi terkait dengan database. Database di sini tadi, ya, ini ada yang bertanya lagi tentang database. Database ini tadi tidak secara keseluruhan masuk ke dalam distribusi pola distribusi, tidak semuanya. Pola distribusi itu tetap kita menghitung anggota sekolah kita berapa, pegawai sekolah kita berapa. Sekalipun di sini ada 200 lebih, nah, ada 294, tapi yang menjadi pola distribusi di diagram nanti adalah sebanyak pegawai di sekolah kita sendiri ya, sebanyak personel yang ada di sekolah kita sendiri. Ya itu. Terima kasih. Saya lanjut lagi. Jadi nanti kita lihat ke golongan teman kita yang akan kita entry. Tapi sekali lagi saran saya, tolong teman-teman kita kelompokkan berdasarkan golongan. Ya, biar nanti ngertinya lebih mudah. Kalau sudah tahu golongannya, maka langkah berikutnya Bapak Ibu, kita jangan langsung melanjutkan ke sini, tetapi kita mencari referensi angka butir kegiatan ini nih. Untuk apa? Menentukan angka kredit yang akan diambil oleh teman kita. Misalnya teman kita 3A, kita klik di sini dulu. Nah, kita contohkan guru kelas. Nah, guru kelas untuk PKG pasti melaksanakan kan? Nah, kita beri angka 1. Kalau ini kita hilangkan nanti nggak masuk ke sana. Nggak masuk ke angka kredit. Pilih angka 1. Nah, Kamera anak gitu. PKG 1,5. Jadi angka kredit ini nanti akan muncul berdasarkan golongannya. Kalau baik 10,5. Coba kalau kita rubah identitasnya. PKG-nya menjadi sangat baik. Nah, menjadi 13,130. Karena kalau amat baik kan 125% gitu. Ya, kalau sangat baik. Nah, kita kembalikan dulu ke semula masih 3A, PKG-nya menjadi baik. Oke. Kok ke sini. Sorry. Ke referensi butir kegiatan. Kita di sini mengambil angka kredit.
Karena SKP di kita kan di Kota Banjar menginginkan menginginkan adanya keterkaitan SKP dengan angka kredit. Nah, untuk guru kelas, maka apa yang dipilih? Kalau wali kelas, tidak mungkin kan? Jadi Bapak Ibu yang di SD tidak mungkin ada wali kelas. Menyusun kurikulum, ya apa tidak? Pasti, ya kan? Menjadi pengawas penilaian, pasti. Paling tidak ya penilaian harian. Kita sebagai guru kan ada penilaian harian, penilaian tengah semester. Nah, berarti kita melaksanakan, kita pilih. Kemudian menjadi guru pemula, ada yang kemarin ikut PIGP, pembina PIGP, guru pemula, induksi. Boleh dimasukkan. Tapi kalau 2022 asal nama nggak ada ya. Kemudian membimbing siswa ekstrakurikuler. Nah, ini kan 2%. 2% dari mana? Dari PKG. Kemudian membimbing penyusunan publikasi ilmiah. Ada nggak? Nah, saya sarankan diadain aja Bapak Ibu. Mubazir itu angka kredit. Nah, kalau misalnya tidak di posisi ini, nah ini kan kalau di SD itu kan ada guru mapel juga. Kalau tidak lupa saya guru mapel di SD itu guru bidang namanya ya. Guru bidang itu PAIBP ya, guru agama dengan PJOK. Itu guru bidang ya? Betul, Guru betul. mapel ya? Betul. Nah, guru mapel kan tidak mungkin berada di sini Bapak Ibu. Maka nanti guru mapel bisa masuk kreditnya ke sini kalau ada temannya yang menyusun karya ilmiah PTK, bisa dijadikan pembimbing di sini dengan diberi SK oleh kepala sekolah. Tujuannya apa ya? Mohon maaf, kita tidak berpikir ke tanda kutip kompetensi, yang penting memanfaatkan ini. Wah, jadi pembimbing saya nanti gantian suatu saat jadi pembimbing kayak gitu, gantian. Tapi jangan sampai sama-sama dua anak menyusun PTK dalam waktu yang sama, terus tukeran sama-sama jadi pembimbing. Itu namanya gegeblohan, temenan gitu. Akal-akalan. Ya. Gegeblohan. Ya. Jadi daripada mubazir, misalnya teman saya ada yang menyusun publikasi ilmiah, jadi saya jadi pembimbingnya ya. Gitu. Tinggal nanti dibuatkan SK oleh kepala sekolah bahwasanya A membimbing publikasi ilmiah B gitu. Nanti tahun depan gantian yang membimbing jadi yang nyusun, yang tadinya menyusun jadi pembimbing, nggak masalah. Kreditnya biar tidak mubazir. Ya, 5% lumayan dari PKG. Tapi mau dipahami ya, di sini di utama ini maksimal hanya 5 ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika sudah 5 ya kita mau memasukkan kemudian jadi guru pemula begini, itu kredit masuk tapi sebetulnya itu nggak bakalan diakui karena udah melebihi 5. Nah ini kan 1, ditambah di bawahnya 4. Jadi di sini itu di unsur utama itu hanya 5. Ya, tidak boleh dari 5. Tapi kalau mau nekat nyoba yang monggo, untung-untungan, spekulasi. Mudah-mudahan tim menilainya lupa gitu. Tapi ya janganlah, itu namanya ngehajak, melakukan kesalahan, dosa. Oke, lanjut. Nah, ini terkait dengan diklat Bapak Ibu ya, terkait dengan diklat di sini. Maka Bapak Ibu mencantumkan banyaknya karena diklat itu sudah nilainya otomatis nilai baku ya, bukan prosentase dari hasil nilai yang lain. Ya, kalau 960 jam ini 15 kredit, silahkan cari pelatihan yang semacam ini. Kayaknya nggak sekolah ini pelatihan terus dari Januari sampai Desember gitu. 960 jam. Nah, yang sering kita lakukan, insya Allah yang ini Bapak Ibu, yang sederhana aja lah, yang 4 harian 30 sampai dengan 80 jam.
Kalau punya 1, maka penjenengan ya ketik cukup 1. Kalau punya 5, masukin 5. Nanti angka kreditnya akan berubah sendiri menjadi 5. Demikian pula untuk ini kegiatan KKG ya, lokakarya. Kalau menurut regulasi itu 1 tahun itu 12 kali ya Bapak Ibu. Syaratnya sebetulnya ini normatifnya kita MGMP atau KKG itu selama 1 tahun itu minimal 12 kali. Jadi kalau mengejar target sudah bulan November kok baru 6 kali, berarti sisanya pelatihan sebulan 2 kali, mengejar target sampai 12 gitu. Nah, ini jangan sampai kemudian surat tugas, laporan hasilnya dilewatkan. Nah, surat tugas setelah di visum, dapat uang transport, fotokopi disimpan. Fotokopiannya disimpan nanti untuk lampiran kenaikan pangkat pada saat pengajuan, lupa kalau masih muda yang sekarang. Yang ke depan, sekali lagi saya belum tahu juklak-juknisnya seperti apa. Insya Allah nanti BKN akan mengeluarkan petunjuknya ketika nanti angka kredit itu dikonversi dengan SKP. Next, untuk kegiatan-kegiatan lain silakan aja diisi ya. Kalau mau diisi ya tinggal diberi angka 1 kayak gitu. Berapa nominalnya? Udah keluar ini, udah tinggal diberi kopi aja. Kalau bikin PTK berarti nominalnya 4, ya tinggal kita ketik 1. Kalau mau ya no, karena angka kreditnya sebelah sini. Otomatis kalau kita ketik 1 berarti perkalian. Ini diambil karena mau naik pangkat ngambil 1 PTK. Tahun ini, tahun depan 1. Tapi kalau 1 tahun 3 PTK itu luar biasa. Ya, Mas Ono, hati-hati PTK kalau setahun 3 kali itu luar biasa loh ya, di atas ekspektasi. Mantap. Hebat, mantap ketemu. Langsung purna. Kemarin dilantik fungsional langsung purna we gitu. Pangkat purnawirawan. Ulah nomor tahu lah, urus-urus ting. Kemudian buat makalah, kalau memang mau buat makalah ya tinggal ini dikopikan aja ya Bapak Ibu. Ini kan belum ada formulanya, nanti penjenengan tinggal copy aja ini ke bawah. Kalau bikin makalah, otomatis akan perkalian angka kredit dengan ini. Nah ini kalau mau diambil aja. Ya, sebagai informasi juga pencerahan, kita tidak selalu harus memaksakan buat PTK ya Bapak Ibu. Nah, jadi PTK itu nilainya 2 gede loh. Buat makalah ya, buat makalah itu semalam bisa jadi. Buat PTK harus 6 bulan. Mendingan buat makalah. Nah, seminggu 2 bisa ini Mas Ono. Ya, seminggu bisa bikin makalah 2 lumayan. Seminggu langsung 4 kredit. Atau 1 PTK, setelah jatuh PTK kita buat makalah. Dari PTK kita buat jurnal. Coba berapa itu? Ini 4, ini 2. Jurnal nanti kalau tingkat nasional, tingkat provinsi sudah 3, sudah 7. Gagah banget itu sudah. Nah, ini monggo aja. Nah ini misalnya diambil buat makalah juga kayak gitu. Sampai ke bawah. Biasanya pramuka. Buat media silakan juga sama. Buat media caranya seperti itu. Dipilih dulu yang kita buat ya 1 begini, baru nanti berapa buatnya. Karena kalau buat teknologi tepat guna, buat media itu hitungannya 1 semester ya Bapak Ibu ya, itu dilihat aja per semester itu. Bukan hanya 1 kali buat sebetulnya. Nah saya nggak buatlah gitu. Nah sampai ke bawah nanti keanggotaan pramuka. Nah, sebagai pengawas ujian ini nanti ini kita ambil 1 begini, kemudian angka kreditnya berarti kan kalau 2 ini ketika angka 2 terus ini plus angka kredit kali berapa kali gitu ini karena 2 kali berarti 0,1.
Dan ini pengawas itu pengawasnya kalau jadi panitia atau menangan naon ya Bapak Ibu ya, panitia US, panitia ANBK itu nggak ada angka kreditnya. Tapi kalau pengawas US, pengawas ANBK, nah itu ada kredit. Nah, mangga boleh aja tukeran walaupun pekerjaannya sama, tapi SK tukeran. Mau aja lah. Amaluna, amalukum gitu. Nah, ini jadi pengawas. Oke. Nah, tingkat nasional kan berarti sebenarnya kan ANBK itu. Ini berarti ujian ini satu lah. Nah, kalau ANBK berarti penjenengan tambah satu. Ini pengawas ANBK, pengawas US ujian sekolah dan ANBK. AN ya sekarang namanya AN, sorry. Iya. Asesmen nasional. Ini udah patokannya satu. Kemudian menjadi anggota profesi. Nah, anggota PGRI ya, anggota PGRI kita masukkan satu. Kemudian kepramukaan ada pengurus aktif, ada anggota aktif. Kalau penjenengan pengurus gugus depan, silahkan dibuat SK-nya. Kadang-kadang SK di gugus depan itu jarang dibuat. Buat SK-nya, insya Allah sekali lagi saya sampaikan, penilai angka kredit tingkat Kota Banjar itu sangat bijak sekali. Selama penjenengan menjadi pengurus di gugus depan dan dilampirkan SK-nya, ini diakui pengurusnya. Kalau pengurus ya jangan anggota. Walaupun pengurus merangkap anggota, tetap salah satu. Nah, nilainya beda 030, 300, 350 beda. Nah, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Silakan. Pak, Saya bertanya Bapak. Enggak, Ibu. Udah ya, bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Itu Pak yang di unsur pendidikan. Itu kan ada pegawai yang sudah punya S2. Itu di situ untuk S2 150 ya Pak ya angka kreditnya. Ya, normatifnya 150. Nah, itu apakah tidak kebesaran ya Pak ya kalau kita misalkan masukin S2 1 gitu ya. Karena kalau saya lihat dulu teh pas di Dupak manual, kalau S2 dari S1 itu bukan 150, itu adalah 50 kalau nggak salah gitu ya Pak. Itu gimana? Benar itu begitu? Nggak terlalu banyak apa gimana gitu? Oke, terima kasih Ibu pertanyaannya, bisa saya tangkap. Jadi kalau S2 murni langsung jadi misalnya sekolah terus naik pangkat S2, mendapat gelar S2 tanpa diselangi dengan S1, nilainya full 150 Ibu. Tapi ketika diselangi ini ada hitungannya Ibu. Kalau S2-nya linier, ya tidak linier itu cuma 10 kreditnya, 10. Kalau doktor hanya 15 kalau tidak linier. Nih, penunjang. Tidak sesuai bidang. Di sini masuknya. Tapi kalau linier, kebijakan biasanya 50 leres Ibu. Ya. Nah, kalau linier. Karena kalau S1 kan dihargai 100, kalau S2 maka ada sisanya 50. Ya. Karena S1-nya kan sudah dipakai gitu. Ya betul gitu. Jadi kliknya di mana Pak? Yang di itu yang di 150 apa yang di mana? Yang 50-nya nggak ada kok. Nggak ada kolomnya. Kan linier apa tidak? Linier, Pak. Nah, kalau linier maka nanti jadi 50 itu. Nanti tim angka kredit itu ada namanya bukti pengakuan gelar dulu, nanti ada bukti pengakuan gelar, diakui gelarnya. Nah, ya. Itu nanti otomatis dimasukkan 50 di tim penilai angka kredit itu. Nanti jangan ditampilkan. Oh, gitu. Iya. Nah, nanti pengajuan Dupak, kalau periode Aprilnya pengajuan Dupak, langsung ditulis saja 50 di sana ada di format pengajuan usulan Dupak. Demikian. Ada yang lain silakan. Makasih saya Pak. Oh ya, monggo lanjut.
Saya ini melihat di komponen kegiatan kan di kode guru 5.8 dokumen kegiatan tugas tambahan sebagai anggota atau pengurus KKG MGMP Bun. di komponen kegiatannya. Tapi saya kebingungan nih melihat di butir capaian kinerjanya kira-kira nomornya nomor berapa, kan kalau yang pramuka sama PGRI mah udah jelas ya, ada yang pengurus atau yang anggota. Kalau yang KKG di nomor berapa ya Pak butir capaian kinerjanya? Kalau KKG MGMP itu maksudnya menjadi kegiatan lain, bukan. Kalau di sini insya Allah tidak ada yang mencantumkan apa namanya kepengurusan seperti itu, tapi bisa dianalogikan insya Allah. Nanti tim penilai angka kredit itu yang bisa menjawab Ibu, ya. Tim penilai angka kredit. Jadi dimasukkannya di mana kalau mau gitu ya? Kan mungkin pasti ada yang menjadi pengurus ataupun pasti jadi anggota gitu. Oke. Untuk di sini itu yang dicantumkan adalah pengurus anggota profesi sih Ibu. Jadi kalau anggota pengurus organisasi itu yang dihargai di sini adalah hanya pramuka dan PGRI. Sementara untuk kepengurusan yang lain di sini tidak diakomodir begitu. Sementara untuk kegiatan KKG kolektif kayak gitu itu yang diakui adalah kegiatannya bukan kepengurusannya. Sehingga untuk jadi tidak dimasukkan. Menjadi itu tidak dimasukkan ke SKP mah monggo-monggo saja, itu kegiatan di luar kedinasan tapi non kredit bahasanya gitu. Nanti nggak akan muncul di keterkaitan angka kredit, nggak muncul. Tapi boleh dimasukkan oleh Ibu, dimasukkan ke SKP-nya, dimasukkan boleh ke betul kegiatan SKP-nya boleh. Begitu sebagai aktivitas kedinasan di luar linear langsung ke tujuan sekolah, boleh itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Pak, di butir capaian kinerja kan di nomor 64 anggota organisasi profesi sebagai pengurus aktif contohnya ya. Kemudian di nomor 73 khusus ke PGRI-nya. Nah, ini yang nomor 64 anggota organisasi profesi berarti seperti apa yang diakui dan yang tidak gitulah, Pak. Nah, anggota profesi kalau kita kan otomatis PGRI-nya itu, Ibu. Jadi yang diisi berarti hanya nomor 73 atau 74 saja. Untuk yang 64 nggak usah diisi gitu. Ya, untuk profesi yang lain saya belum mengetahui itu. Coba nanti kita buka di buku 4 dan buku 5 PKB. Mudah-mudahan di sana nanti Ibu bisa menemukan masuk kategori mana. Saya belum baca detail. Kalau profesi dulu MGMP itu saya masukkan ke profesi, tetapi MGMP itu organisasi mapel bukan profesi, tetap profesi kita kan guru kayak gitu. Kalau profesi kalian terhadap suatu pekerjaan itu definisi sederhana. Jadi saya pemahaman justru yang di nomor 64 KKG kayaknya masuk ke nomor 64 gitu awalnya gitu, maka aku tanyain sekarang. Kemarin di grup juga nanya yang hal ini. Boleh secara SKP boleh Ibu masukkan, cuma itu nanti bisa jadi menjadi sebuah kegiatan yang non kredit. Jadi nanti tidak akan muncul di kredit gitu. Karena yang berkredit itu munculnya di sini. Kemudian kalau kita beranalogi ke hal itu, saya belum bisa jawab analoginya itu masuk ke profesi apa enggak, tapi secara pemahaman Abdi Pribados itu kalau KKG kayak gitu bukan profesi, itu kelompok mata pelajaran sih ya. Kalau profesinya kita guru tetap PGRI. Jadi sepakat kalau begitu lebih baik disepakati dimasukkan atau tidaknya, kalau tidak ya kita semua enggak gitu ya. Biar nanti sama. Dimasukkan boleh ya. Tolong itu ke SKP-nya dimasukkan boleh. Boleh dimasukkan, hanya nanti tidak keluar angka kreditnya di keterkaitan angka kredit nggak muncul gitu aja. Oh, ya gitu aja. Tetap itu bagian dari aktivitas kita boleh ya, boleh. Ke SKP boleh, cuma tidak akan muncul angka kredit di keterkaitan angka kredit. Ya. Tapi ini jawaban saya belum pasti ya Ibu ya, nanti saya coba di buku PKB-nya itu ada penganalogian enggak kalau KKG MGB itu masuk dianggap sebagai
anggota profesi atau tidak. Ya, nanti kepastiannya kita buka lagi ya di buku pas. Saya belum juga sampai ke sana. Cuma Ya. waktu itu saya memang berpikirnya menganalogikan MGMP mah bukan profesi, itu mah akademik saja, mata pelajaran, jadi bukan profesi gitu. Kecuali ya memang sudah di Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 ini tertulis, nggak perlu diperdebatkan kalau sudah tertulis kan gitu. Kayak PGRI, apa PGRI itu profesi? Ya iya gitu. Karena selain itu semua yang tidak tertulis secara eksplisit di Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 ini sifatnya analogi. Ketika analogi nanti kita kembali lagi ke buku petunjuknya ya, buku 4 dan buku 5 PKB. Di sana nanti jelas sekali kok Ibu ya. Mangga mungkin dikaji bareng-bareng. Demikian ya. Mangga Anu Saresna. Pas? Oke. Jadi ini adalah kegiatan-kegiatan yang nanti akan muncul di keterkaitan angka kredit ya, di form keterkaitan angka kredit. Nah, selanjutnya kita ke SKP. Di chat, Mas. Di chat ada pertanyaan. Ya, kita masuk ke SKP-nya. Nah, sebelum Bapak Ibu menyusun SKP-nya ini, maka silakan nanti Bapak Ibu mencetak dulu. Ini, mohon dicatat. Sebelum mengerjakan SKP, silakan dicetak dulu butir capaian. Ini. Ya, nanti kalau menggunakan aplikasi saya, silakan dicetak dulu butir capaian. Karena ini ada 98 Bapak Ibu. Nah, 99 tambahan. Ada 99 butir, kita nggak mungkin dihafalkan. Terus kemudian ketika penjenengan bekerja di laptop bolak-balik ke sana kemari, insya Allah itu mata yang terganggu. Ya, saya ulang. Sebelum mengerjakan SKP yang dicetak 1 butir capaian. Yang kedua tupoksi. Nah, ini di print. Nah, ini akan muncul kode-kode ini. Nanti kode-kode ini yang dimasukkan. Tupoksi. Kemudian yang ketiga ekspektasi. Ini di sini nih. Penjelasan klik X. Ini. Kelihatan? Karena ini sudah buat variabel. Penjelasan saya ulang. Klik ke sini. Nah, ya. Panah drop down. Klik. Pilih X. Nah, nanti penjelasan cetak ini. Di umpan balik ya, di sheet umpan balik, di sheet berakhlak ini. Ini banyak sekali. Nah, silakan ini di print, ini 2 halaman kalau di print. Berakhlak 2 halaman, kemudian kegiatan 3 halaman. Nah, ada 7 halaman berarti nanti di bundle. Itu kamusnya, kamus untuk bekerja. Karena banyak kode-kode yang harus diisikan daripada kita ngetik-ketik. Nah, saya desain menjadi kode-kode seperti di bawah ini. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Oke, saya ulang. Yang dicetak sebelum mengerjakan SKP, yang pertama tadi adalah butir capaian. Yang kedua tupoksi. Yang ketiga ekspektasi di variabel X. Nah, di variabel X ini. Atau di berakhlak, kalau berakhlak. Ya, di sheet berakhlak, sorry. Nah, sekarang kita mulai SKP-nya. Nah, di dalam SKP ini Bapak Ibu, SKP itu secara normatifnya sesuai regulasi, itu sifatnya adalah top down. Dari atas ke bawah gitu. Ya, dari atas ke bawah. Tapi karena kita belum tahu SKP atasan kita, maka kita berpikir ke arah tupoksi utama aja. Nah, tupoksi utama kepala sekolah itu ada fungsi manajerial, tugas pokok manajerial, kewirausahaan, dan supervisi. Ini. Nah, tugas pokok kepala sekolah ini kita melakukan aktivitas yang mana gitu.
untuk mengacu ke sini. Jadi kita sebagai bawahan melakukan aktivitas-aktivitas yang nanti capaiannya itu mengarah kepada kegiatan kepala sekolah lah seperti itu. Sebagai gambaran sederhana, kepala sekolah hayang ke Bandung, tapi kalau kita malah hayang ke Citra itu jadi. Ya. Nah, ini nggak sesuai, apalagi malah balik kanan ke Pangandaran, nggak sesuai. Nah, di situ nanti ACC atau tidaknya kegiatan kita itu nanti melalui dialog kerja. Jadi kita sebagai guru menyampaikan kegiatan kita kepada beliau kepala atau ibu bapak kepala sekolah, Pak Bu, ini rencana kegiatan saya. Bagaimana menurut Bapak? Nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah akan melihat rencana kegiatan kita mana yang sesuai dengan program sekolah, program kepala sekolah, maka itu yang akan di ACC. Yang lainnya tolong ini diperbaiki. Kalau versi online nanti di sana kan ada disetujui atau tidak disetujui. Kepala sekolah cukup melihat satu-satu. Oh, Pak X kegiatannya apa? Kalau yang sesuai maka beliau tinggal checklist setuju. Kalau tidak, ya ini tidak disetujui, maka harus dirubah atau dihapus gitu. Ya, itu fungsinya dialog kerja. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini ketika akan melaksanakan salah satunya supervisi, maka kita bentuknya ya rencana hasil kerja ini bentuknya adalah capaian Bapak Ibu, bukan berbentuk kalimat aktivitas, juga bukan kalimat kategori. Misalnya kalau menyusun RPP, nah ini menyusun RPP itu aktivitas, kategori atau hasil. Nah, insya Allah kita sepakat menyusun RPP itu adalah sifatnya aktivitas, proses. Kategorinya apa? Perencanaan. Capaiannya apa? Berarti dokumen atau istilahnya rencana ya, tersedianya RPP gitu boleh, atau tersedianya dokumen RPP boleh kalimatnya kayak gitu, karena itu kalimat-kalimat yang menunjukkan capaian atau kata benda atau ending dari hasil kerja atau hasil aktivitas kita. Nah, di sini karena supervisi berarti terlaksananya penilaian kinerja guru. Kalau ada penilaian kinerja guru terlaksana, maka hasilnya apa? Jumlah dokumen penilaian kinerja guru PKG. Berapa dokumennya? 1. Ya kan? Kemudian kualitasnya bagaimana? Kualitas dokumen PKG-nya. Nah, ini mohon maaf, ketika terkait dengan sebuah kualitas, maka nanti penjenengan beri nilai interval ya Bapak Ibu. Diberi nilai interval. Intervalnya berapa? Ya baik itu dimulai 76, sangat baik itu 100. Sehingga nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah jangan dibingungkan oleh kita. Sehingga beliau nanti punya kewenangan, kebebasan, kelonggaran untuk menentukan nilai bagi kita. Jangan kemudian kita itu membuat target langsung tinggi. 95. Kepala sekolah pusing itu. Ya kalau sesuai ekspektasi sih nggak apa-apa. Tapi kalau di bawah ekspektasi, kan kasihan nanti ketika diberi nilai di bawahnya, otomatis hasilnya nanti kan nggak bagus, jadi buruk kayak gitu. Sehingga kita buat interval saja. Nah, kalau 76 sampai 100 nanti Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah bisa memberikan nilai 80, 85, 86. Seperti itu. Tapi kembali lagi ke target kita. Kalau target kita ingin amat baik, ya kita nanti membuat dokumen-dokumen kita ya jangan asal ada dokumen, tetap sesempurna mungkin gitu. Kemudian waktu. Nah, waktu PKG itu berapa ya? Direncanakan 1 bulan. Karena kalau PKG yang memang normatif, yaitu ada wawancara dulu sebelum tampil, kemudian pas pelaksanaan, setelah pelaksanaan ada pemantauan kayak gitu. Sehingga PKG sumatif itu idealnya kalau standar itu tidak naik pangkat di April misalnya atau Oktober di tahun itu, ya namanya PKG itu dilaksanakan di bulan November. Sehingga penyusunan laporannya nanti di bulan Desember gitu. Itu normatifnya. Tapi lagi-lagi di negara kita kan
kita naik pangkat itu periodenya adalah periode April dan periode Oktober. Sehingga ketika yang naik pangkat bulan April di tahun berjalan itu, maka PKG-nya dilaksanakan maksimal bulan Maret kan gitu. Tapi dah itu sudah aturannya begitu ya nggak apa-apa sih gitu. Kemudian tersedianya silabus pembelajaran. Nah ini kemarin ada temuan. Silabus pembelajaran itu berapa? Nah, silabus kalau di SD kembali lagi SD itu kemarin saya berpikir SD itu guru kelas di SD ada 9 mata pelajaran dikurangi guru bidangnya 2 berarti ada 7 silabus begitu. Tapi nyata enggak, SD itu tematik jadi silabusnya ya hanya 1, cuma di dalam tematik ada beberapa mapel kan gitu ya, sehingga ini silabusnya cukup 1 saja gitu. Kecuali sekolahnya sedang berjalan. Kelas 7-nya kurikulum merdeka, kelas 8-9-nya kurikulum 2013. Jadi bisa 2 silabus kayak gitu. Tergantung menyesuaikan aja ini. Real di lapangannya. Kemudian kualitas silabusnya sama, diberi interval. Ya, diberi interval. Penyelesaiannya berapa bulan? Ya mangga, tapi ya standar lah 2 bulanan. Kita nyusun dari bulan sebelum tahun ajaran baru, setelah ajaran baru berarti Juli, lambat-lambatnya Agustus kita sudah menyerahkan. Ya, karena Juli, Agustus, September sudah PTS. Nah, PTS berarti kan menyerahkan ini Pak, Bu, administrasi saya kayak gitu. Nah, silakan ada pertanyaan di sini. Ini tidak saya bahas semua, nanti kita potong ke wahana sebagai contoh. Halo, silakan kalau ada yang ditanyakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, untuk menentukan item ini Bapak Ibu pindah ke kanan. Nah, intervensi atasan itu kodenya adalah 4.1. Kalau 4.2 akan berbeda lagi. Nah, di sini berbeda lagi. Ini intervensi atasan. Kemudian rencana hasil kerja ini kodenya di sini hasil kerja kita. Nah, kode ini dapatnya dari mana? Tadi dari dari butir kegiatan, butir capaian itu di print. Kalau 1 berarti sekolah gelar dokter kan? Kalau 2 berarti ya S2. Nah, untuk PKG itu adalah nomor 5. Nah, muncul kan. Nah, seperti itu di sini aja. Kemudian membuat ini sebetulnya masih satu kaitan dengan nomor 5, tapi saya uraikan. Ini tidak non kredit, non kreditnya udah yang pertama ini nanti ini udah keluar kreditnya otomatis. Ini adalah bagian sebuah kegiatan, namun non kredit kita munculkan saja di SKP. Nah, seperti persis yang ditanyakan oleh Ibu tadi, bahwa ikut jadi pengurus KKG atau MGMP, masukin saja, nah, dimasukkan saja. Nanti muncul cuma non kredit. Masukannya kemana? Ke tadi, ke capaian. Nah, ke sini penjenengan tambah paling bawah aja. Dimasukkan ke sini dulu. Misalnya tadi ini nomor 100 berarti. 100. Nah, nomor 100. Intervensi dari atasnya adalah kegiatan laporan kegiatan di luar kedinasan misalnya. Terus ini kegiatannya apa? Nah, jumlah laporan. Jumlah laporan. Di luar kedinasan menjadi pengurus KKG kalau SD atau MGMP. Atau ini nanti dipisah nggak apa-apa, ini KKG dulu untuk SD. Kemudian kita kopikan saja ke bawah. Nah, ini SMP di bawahnya SD. Nah, seperti ini boleh aja Ibu. Ini kasus penjaringan tadi. Ini nomor 101.
Sehingga nanti kita bisa masuk ke, kita simpan dulu misalnya. Aplikasi itu dia kemana? Capaian. Contoh, berarti kita masukkan misalnya Ibu ingin memunculkan tadi, tapi dikembalikan lagi ke sini nanti muncul tambahan, maksudnya ke kinerja tambahan. Sebagai contoh, tapi nanti punten ya memasukkannya ke kinerja tambahan, ke kerja tambahan jangan utama. 100. Nah, laporan kegiatan di luar kerjaan menjadi pengurus MGMP. Kalau 101, nah berarti kegiatan KKG gitu Ibu. Bisa dipahami Ibu? Halo? Iya, Pak. Nah, nanti masuk ke SKP, cuma dia non kredit, tapi itu adalah bentuk kinerja kita, bentuk kerja kita, gitu aja, nggak apa-apa. Bukan SK, Pak. Kalau yang kakak itu yang PGRI sama Pramuka kan berupa SK ya? Iya, nanti kan dokumennya kan SK. Berupa SK aja, iya. Ya, dokumennya nanti SK. Siap, Tapi siap. itu masuk kegiatan Surat keterangan dari Lanti. tidak dimasukkan utama. Siap. Ini kerja utama ya. Jadi kerja utama itu kerja yang langsung terintervensi oleh tugas kepala sekolah gitu. Jadi maksudnya ketambahan nanti, di unsur tambahan. Ya, atau kerja tambahan. Oke. Nah, ini semuanya hanya penjenengan memasukkan kode-kode di sebelah kanan. Nah, ini unsur utama. Ini karena apa? Ini bagian dari PKG tadi. Ini bagian dari PKG. Biarin aja sehingga ini kegiatan banyak. Nah, sekarang diklat. Nah, ini diklat yang seperti ini. Saya bertanya, diklat itu merupakan utama atau tambahan bagi kita? Diklat itu tambahan atau utama bagi kita? Untuk diklat. Halo? Sertifikat itu utama atau tambahan? Tambahan. Tambahan, Pak. Tambahan. Ulah bare odo dato. Bare odo dato. Oh, kamerana nyala baru Kalau mana tambahan, Bare odo. kalau baru tambahan, mana mau kamerana sok. ini ketiga A ke 3B. Kalau nggak punya sertifikat, bisa naik pangkat nggak? Sensor atau sensor. Halo, 3A ke 3B, kita nggak punya sertifikat, bisa Enggak, naik Pak. pangkat nggak? Enggak. Nggak bisa. Berarti tambahan atau utama? Utama. Utama, sehingga nanti dibaca di capaian, ini tugas kepala sekolah, laporan pengembangan keprofesian, kita melaksanakan ini. Kalau 3A ke 3B, kita butuh 3 kan insya Allah ya itu ya. Nah butuh 3, kita buat 3, ketik. Jadi itu utama wajib. Tapi karena ini tahunan, ya kita miliki, itu berapa? Setahun ini saya mau dapat berapa? Naik pangkat kita kan 3 tahun. Berarti kalau setahun targetnya mau 3 sekaligus ya monggo-monggo saja. Tapi nanti ketika realisasi tercapainya kok cuma 2, maka penjenengan jangan memaksakan diri nanti menjadi 2, menjadi 3, tetap 2. Kalau tadi targetnya 3 tercapai 2, maka nanti hasilnya tidak akan maksimal. 3/3 dengan 2/3 tetap hasilnya akan berbeda. Bisa dipahami ini maksudnya? Oke. Nah, itu kodenya berapa? 25. Jadi kode diklat itu adalah nomor 25. Kalau 26 apa? Nah, MGMP itu berarti KKG kalau penjenengan nanti. Ya, mohon maaf nanti untuk teman-teman di SD, silakan MGMP itu diganti KKG langsung di capaian ya, di capaian silakan diganti biar mengkhusus gitu. Karena saya SMP jadi lupa tadi. Jadi silakan nanti diedit di capaian, nah, di capaian ini ada capaian. Yang kalau di SD silakan diganti menjadi KKG ini. Kalau saya kan MGMP. Di nomor 26. Nah, jumlah sertifikat 3. Nah, kalau saya berarti 4. Nah, itu saya 4.
Kemudian ini sekali lagi kalau kualitas diberikan interval. Lamanya berapa? 2 bulan. 2 bulan ini proses pencapaiannya gitu. Bulan pertama nggak dapat ya terus kok dapatnya sampai bulan Desember berarti 12 bulan gitu. Nah, hanya ini aja, udah yang lainnya saya nggak punya apa-apa lagi, ya udah. Berarti kita punya 9 kegiatan di unsur utama. Oke? Nah, sekarang ke bawah. Nah, ke sini ke tambahannya. Nah, tambahan ini MGMP itu maksudnya tambahan karena ada yang mengatakan tadi tidak wajib, padahal ini sebetulnya wajib gitu. Karena ketidakpahaman kita dan sudah menjadi budaya. harus selonjor lagi bang itu Tepos jujur. Ya, jadi kegiatannya 4.3 dalam bidang kewirausahaan. Jadi 4.3, kalau 4.4 gimana Pak? Ya nanti kegiatannya akan berbeda. Nah, ini laporan pengembangan tadi, yang ini tadi. Nah, laporan pengembangan. Jadi kita masuknya ke manajerial aja, tapi masuknya unsur tambahan, bagian dari kegiatan ini. MGMP 26. Ini PKB ini saya hapus karena tadi sudah masuk di atas. Ini juga saya hapus karena sudah dinaikkan. Hasil coaching klinik ini unsur utama ya. Ini unsur utama bukan unsur tambahan. Unsur tambahnya cuma seperti ini aja. Tadi ada ya menjadi pengurus tadi. Nah, ini kalau mau lebaran gampang ya Bapak, tinggal dilebarin. Dicek dulu sebelum di print nanti. Karena banyaknya teks, karakter. Nah, tadi nomor berapa ya? Nah, nomor 100. Keluar sendiri. Ini bagian dari nomor urut keluar sendiri. Berapa? 1 laporan. Ekspektasinya ini kopikan aja. Paste. Lamanya berapa? 12 bulan. Ini Bapak Ibu. Selesai. Simpan. Jangan lupa keasikan kadang-kadang nggak nyimpan. Nah, sekarang bagaimana merapikan ya nggak kepake ini, gitu kan? Oh, langsung aja ke Bapak Ibu. Ini yang perilakunya. Jadi perilaku PNS sekarang itu adalah perilaku yang berakhlak. Ya, perilakunya adalah perilaku yang berakhlak. Nah, seperti ini. Ekspektasi khusus ini boleh diisi, boleh tidak di SKP ya. Di sasaran pertama ini boleh diisi, boleh tidak. Kalau mau diisi, ya penjenengan cuma ngetikkan di sini aja Bapak Ibu. Nah, penjenengan ngetikkan di sini aja. 1.1. Ini dikosongin aja nggak apa-apa. Atau pakai ini. Lupa. Sorry. Ya, jadi di SKP ini ekspektasi boleh diisi, boleh tidak, Bapak Ibu. Ini boleh diisi, boleh tidak. Expect P95.
Nah, kayak gini. Ini boleh diisi, boleh tidak. Untuk di SKP awal. Ya, di sasaran SKP kita nggak ngisi, nggak apa-apa, kosongin aja biar cepet gitu. Tapi kalau diisi boleh, nanti gampang. Nah, sekarang saya ingin ini kan nggak kepake, gimana? Nah, kita supaya merapikannya, klik sini, rapikan, select all-nya dibuang, pilih SKP. Oke. Nah, yang kosong tadi sudah tidak ada, gitu. Paham ya ini? Pak, ulangi yang ngosongkan gimana barusan? Oh, yang ngosongkan. Saya lagi ngobrol dulu sebentar. Pak Uda itu merasa Maaf. Ada yang nanya tuh. Oke. Ini kan berantakan, ini kan kosong. Ya. Kalau penjaringan dulu mah kadang-kadang yang standar di blok atau di unhide kan gitu ya Mas ya. Iya, biasanya Unhide seperti dulu. itu. Tapi ketika yang ngerjakan orang lain dihapus malahan, aduh ini bubar. Ya, kalau dihapus nanti repot. Sementara kadang-kadang kita kalau mengcopy cukup ini aja. Kalau mengcopy nanti per baris ya begini ya di blok begini. Kalau misalnya penjenengan kegiatannya banyak mau insert raw menambah, maka ngebloknya begini dari awal nomor baris. Ctrl C baru nanti dikopikan ke baris yang baru kita sisipkan. Tapi insya Allah siapkan banyak kok udah. Nah, untuk menyembunyikan yang nggak kepake, ini kita klik rapikan. Terus unselect-nya dibuang dulu aja, select-nya dibuang. Kita pilih SKP. Terus, oke. Ini sudah rapi. Udah gitu aja. Iya. Iya, siap. Jadi Makasih. kalau kurang jangan. Itu Aduh, kok sudah kurang. gitu. Jadi nggak dimunculin lagi. Pak Ridwan, ada yang ngobrol nanya, jadi saya barusan. Kalau nanti kok ini ada lagi satu lagi ya, tinggal kita select all semua. Nanti muncul lagi yang berantakan, yang nggak maaf, yang tidak terisi akan muncul tuh kayak gitu. Biasa Sherlock Pak Uda. Iya. Ya, sip. Nanti aja dibagi aplikasinya. Oke, udah selesai ya ini. Nah, kalau Udah Mas, lanjut. kita ke evaluasinya ini Bapak Ibu. Nah, ini dievaluasinya. Nah, grafik ini ya, grafik kurva ini mengambilnya dari mana tadi? Ambilnya dari Pipitas. kuadran. Nah, di formasi kuadran ini. Baik, ini kan baik. Nah, baik berarti kita copy aja Pak Bu. Ini di copy. Ctrl C. Kemudian kita pindahkan ke evaluasi. Evaluasi kinerja. Sini sampai tinggal paste. Sorry. Nah, tinggal kita paste di sini, tinggal digeser aja. Mau gimana? Silakan aja nanti di sini di colornya mau diubah mau apa. Nah, kayak gini. Jadi nanti idealnya walaupun posisi kita sama-sama baik, tapi karena jumlah populasi itu akan mempengaruhi besar kecilnya gundukan ini gitu. Karena nanti kelihatan jumlah personelnya berapa kayak gitu. Oh, ini saya gedein. Oh, berarti jumlah pegawainya ini hampir 50 lebih yang baiknya kan gitu. Berarti pegawainya banyak. Tapi kalau penjenengan nanti jumlahnya mung 10, kok grafiknya sampai 30? Wah, ini grafik organisasi nubatur kan gitu. Bisa dipahami nih maksud saya? Halo. Ya, nanti kelihatan di sini Bapak Ibu. Tuh. Akan kelihatan posisinya. Oh, begini. Kan kelihatan nih. Tapi kalau tadi jumlah personilnya mung 10 kok ini sampai 40. Nah, itu enggak logis. Tuh, sehingga caranya Kegeblohan gitu. Oke, gitu. Itu untuk evaluasi. Nah, sekarang kita mengevaluasinya. Evaluasi ini nilai sekali lagi ya Bapak Ibu. Penjenengan ini mengentrin. Ya, ngentri namanya galau itu gimana? Penjenengan tadi sudah dialog kerja kepada pimpinan.
ada 10 orang teman kita, ini Pak nilainya kayak gini, gimana? Atau ekspektasi, di bawah ekspektasi, di atas ekspektasi. Penjenengan sudah punya data itu, tinggal penjenengan memainkannya di sini aja, Mas. Si Galuh ini di atas ekspektasi, berarti nilainya 91. Tidak harus semua sih, sebagian saja nggak apa-apa. Yang penting nanti totalnya jempol ini lebih banyak daripada senyum. Nah, misalnya ini saya buat senyum 85. Nah, kalau interval penjenengan punten, kalau interval menuliskannya di sini nih. Ya. Ini intervalnya di sini. Kan ini interval. Ya enggak? Nah, interval, kalau ini saya hapus jadi tulisnya di sini. 90. Dia dapat senyum. Terus ini 80. Dapat senyum lagi. Senyum lagi lah, udah. Ini ya. Nah, nanti total senyum dengan total jempol itu yang menentukan ratingnya, Bapak Ibu. Nah, ini ratingnya nanti muncul di sini otomatis. Nih. Totalnya dari semua yang masuk 30. Ada 30, maka yang baiknya hanya 0 malahan. Ya, ini yang senyumnya hanya ini. Sehingga nanti ratingnya di atas ekspektasi ini otomatis. Baru dari sini. Gitu. Nah, ini saya munculkan dulu biar nanti tahu jalan ceritanya dari mana kayak gitu. Total akunnya itu 33. Nah. Jika ini yang jempolnya lebih banyak dari senyum, maka di atas ekspektasi gitu. Ini untuk hasil kerja. Untuk perilakunya juga sama, Bapak Ibu. Ya, mengetikkan di sebelah kanan datanya. Perilakunya di sini perilaku positif. Kalau ingin negatif, maka penjenengan nanti kodenya di sana. Tadi ada ekspektasi ya, ekspektasi di print. Maka kalau kodenya 1,5 ya, kodenya 15, itu biasa komentarnya negatif. Kurang maksimal. Maka ketika kurang maksimal, nilainya dia nanti 0. Di sini 0. Nggak kehitung gitu. Tapi kalau kodenya kita beri 1-1 positif, nanti muncul. If nah, ini yang diberi sini 1-1. Nah, di ekspektasinya, di ekspektasinya diberi 1-1, maka akan muncul. Tapi kalau 1,5 komentarnya negatif, maka nanti dia di sini diberi 1,15 begini, otomatis 0. Ekspektasinya negatif gitu. Nah, kalau ekspektasinya negatif, maka nanti ke komentarnya juga negatif. Nah, ini nanti akan ada skornya di sini, Bapak Ibu ya, ada skornya. Ini sama penghitungannya. Nih, ketemu di sini. Nah, ketemu di sini nanti. Oke. Jadi semuanya sudah serba otomatis, tinggal kode yang dimasukkannya seperti apa. Nah, 100. Kalau di atas ekspektasi, maka nanti rating perilaku di atas ekspektasi, kemudian hasil kerjanya di atas ekspektasi, maka predikatnya sangat baik. Ini sesuai dengan kuadrannya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau salah satunya ini sesuai ekspektasi, maka ini hasil tetap baik. Ini di atas ekspektasi, kemudian hasil kerjanya sesuai dengan ekspektasi, maka hasil kerjanya nanti ketemunya adalah hanya baik gitu. Demikian Bapak Ibu, ada yang bisa dikonfirmasi lagi, silakan. Jadi ini bukan asal diketik ya Bapak Ibu ya.
Jadi kepingin ini sangat baik, diketik aja di atas ekspektasi, di sini di atas ekspektasi, padahal data tidak mendukung ke arah ini, gitu. Data-data tidak mendukung ke arah ini, ya nanti asal diketik berarti. Nah, ini udah formula yang nanti otomatis muncul dari data yang kita masukkan di sini. Nah, cara merapikannya bagaimana tadi? Ingat? Klik apa? Rapikan, terus rekornya dibuang. SKP. Oke. Nah, ini informasinya, dokumennya yang otomatis keluar, bla bla bla. Organisasinya baik, tapi kinerja kita per individu nanti bisa sangat baik, bisa butuh bantuan kayak tadi berdasarkan grafik kita, jumlah personel yang mohon maaf sudah disampaikan dulu oleh penjenengan operator di data teman-temannya, sampaikan ke beliau Bapak Kepala Sekolah. Oh ya ACC, tinggal penjenengan nanti bermain angka-angka itu supaya mencapai target apa yang sudah dikonsultasikan kepada pimpinan. Demikian Bapak Ibu. Kemudian yang dicetak nanti aja nomor urut ini 1 sampai 5 aja, cover sesuai nomor urut aja yang dicetak. Nah, identitas, nomor urut aja, sesuai nomor urut yang dicetak. Nah, keterkaitan angka kreditnya, nah kembali lagi ke sini. Terakhir ini keterkaitan angka kredit udah muncul di sini. 26 per tahun, ya kan? Kalau 3A ke 3B 1 tahunnya 26, ya 26 kali 3 tahun sudah berapa? Kalau naik pangkat dengan lewat jalan tol itu. Ya 3A ke 3B lewat jalan tol udah. 3 tahun naik pangkat, kalau per tahunnya dapat 26 kredit gitu. Karena 3A ke 3B itu kan hanya butuh 50 kredit. PKB-nya cukup 3. Oke, silakan ada yang ditanyakan atau direspon gitu. Jadi sekali lagi nanti penjenengan kalau dengan begini cepat pengerjaannya gitu. Terus Halo, Mas. Ya, siap. Ini Halo. ya yang nomor 2 ke nomor 3 itu kalau nggak salah yang terkait dengan yang itu apanya? Biodata kepala sekolah nggak naik ya. Masih Agunara, tapi itu lupa lagi dulu ngopikannya. Ya. Nomor 2 ke nomor 3. Yang mana? Identitas kepala sekolahnya yang nggak naik itu yang dulu dikopikan. Oh, nanti Boleh pakai pakai yang nanti. ini aja Mas Dedi. Kan? Nanti pakai yang ini aja. Oh, yang itu. Iya, nanti pakai yang ini aja, bukan yang udah Iya. beberapa masukan-masukan saya ramu jadilah yang ini kayak gitu. Iya. Nanti kirimin itu ya. Iya. Siap. Yuk. Pak. Halo. Halo, Pak. Ya, siap, mangga. Ini kan dalam satu aplikasi ada 2 itu ya Pak, untuk kepala dan untuk guru dan kepala ya Pak. Ya, betul. Nah itu yang kepala nggak usah diisi atau gimana Pak, atau ikut aja yang guru? Kalau kepala sekolah nanti Ayo kode-kodenya aplikasinya 2. Ayo ada Naluna. kode yang di kepala sekolah itu naik. yang di Mas. Kalau pada intinya pengembangannya nanti sama aja gitu. Angka ini sama aja. Bedanya nanti di kode capaian itu, di capaian ini nanti dan di tupoksi. Kodenya tinggal dirubah untuk kode kepala sekolah itu yang ini, tugas individunya ada di sana. Jadi menggunakan yang guru juga bisa, cuma disesuaikan gitu. Iya, disesuaikan kodenya gitu. Ya. Halo. Ya, siap. Halo. Abi Naros. Nuhun, mangga. Temuan dari teman dari Banjar kemarin Pak Billy tadi teka bahas Ayana ya. Halo Ayana, bisa nyambung ya nanti ya. Itu kan ada di aplikasi ini di sheet 2 SKPJF dengan evaluasi mau ditanyakan tentang capaian. Iya. Yang saya pernah ke Pak Sugeng Japri itu kenapa di rencana dapat satu dokumen
kemudian di capaian dapat dokumen itu baik. Tapi kalau di C2 jadi sangat baik jawaban itunya. Nah, itu teh itu yang sebetulnya seperti apa? Kemudian dari waktu yang rencananya 1 bulan direalisasi 1 bulan itu baik, tapi ketika direalisasi 2 bulan jadi sangat baik. Nah, terus ada opsi lagi katanya yang kemarin naik pangkat katanya harus sangat baik semua, itu gimana? Baik, terima kasih. Pertanyaannya lengkap banget. Itu di ekspektasi ini, Mas Punten, di sini ya. Oke. Ini 1 bulan ditempuh 1 bulan. Ya. Ini kalau ditempuh 2, tuh sekarang jadi buruk, Mas, nggak seperti kemarin. Oh, yang aplikasi ini. Iya, kan berdasarkan masukan diramu, jadilah ini. Oh, iya berarti nanti yang di-share lagi, ini share baru lagi nanti ya. Oh iya, kan penyempurnaan. Nah, yang itu lagi kebohongan. Ya kan saya nggak ikut dari awal, lupaan nggak ikut Zoom dari awal. Salah tetangga. Duhana 50 rakaat Pak Ustadz mah. Jadi tinggalin. Hapunten. Siap. Eta Ya, wungkul ya. ayana jelasnya bisi ayana temuan dai. Tuh, kalau 1 bulan diselesaikan lebih cepat, maka sangat baik. Nah, 200% jempol, bro. Gitu. Iya. Kemudian untuk SKP yang kemarin harus sangat baik, ya punten ini nih. Saya merujuk kepada regulasi penyusunan SKP dulu. Itu kalau untuk naik pangkat yang 3 tahun SKP itu baik nggak apa-apa. Aturan saat ini loh, Mas, ya, untuk saat ini. Kecuali untuk per 1 Juli nanti kita menggunakan Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023. Ketika nanti SKP itu dikonversi menjadi angka kredit, ya kalau yang mau 3 tahun mau tidak mau harus amat baik semua gitu loh. Nah, jadi ini regulasi yang dipakai yang mana? Ketika kita masih memakai regulasi yang sebelum Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023, antara SKP dengan PKG itu tidak kedua-duanya serta-merta menjadi amat baik. Ya, kalau SKP yang sekarang kita kerjakan itu karena masih berbasis dupak, PKG itu adalah bagian kecil dari SKP. Iya, betul. Terus apa? PKG harus amat baik. PKG amat baik itu dalam rangka mengejar angka kredit. Kalau naik pangkatnya 3 tahun, angka kreditnya, PKG-nya hanya baik, itu nggak mungkin tercapai angka kredit, Mas. Contoh 3A ke 3B, 3A itu 10,5. PKG. Jadi boleh nggak kalau yang itu mending baik cukup atau sangat baik saja? Kalau menurut pendapat saya, secara regulasi, SKP tidaklah sebuah keharusan untuk menjadi sangat baik apabila PKG-nya sudah sangat baik. Tapi kalau linearitas, loh ini bahasa saya linearitas, ini PKG-nya amat baik. Lah, Peda saurna gitu. diamat baikkan juga yang nggak salah sih, gitu. Tapi ketika memaksakan, tanda kutip ya, memaksakan, kepala sekolah sudah memberi baik SKP-nya, tapi PKG-nya sudah sangat baik, kemudian memaksakan dirubah sangat baik. Nah, itu tanda kutip. Kepala sekolahnya ridho atau ente, gitu. Berubah kayak gitu. Karena ini bukan syarat wajib. Aridoken. Nah, ridoken bukan masalah, kayak gitu. Kalau diridoken bukan masalah. Beda gini Pak, ada kalimat begini, yang kemarin itu sudah ngumpulin SKP, ketika pertama ngumpulin tuh baik, itu disuruh diubah jadi sangat baik oleh kasih, begitu, ada kalimat itu. Ya itu tadi saya kembali bicaranya regulasi. Kalau secara regulasi yang sedang berjalan saat ini, SKP tidak sebuah keharusan untuk menjadi amat baik sekalipun
PKG-nya amat baik, itu aja Mas patokannya. Karena apa? Oh, siap. PKG itu harus sangat baik kalau 3 tahun. Kalau 3 tahun tidak sangat baik, nggak mungkin kreditnya terpenuhi. Tuh. Tetapi ada tetapinya. Jadi kembali ke kepala sekolah aja ya Pak ya, minimal baik juga is no problem gitu. Ya, maka Oke, tadi lanjut sama yang di Banjar lagi. Yang di Banjar ada nanya lagi. Untuk diklat fungsional Pak, kalau ini masih ada kaitan dengan model SKP tahun lalu, ini kan ada yang namanya diklat fungsional itu masuknya ke unsur penunjang atau tambahan. Tapi yang di SKP sekarang itu masuknya ke utama. Itu gimana? Iya, ini kan sudah. Ini sudah unsur utama, Mas Bro. Nih. Tuh. Bukan di tambahan, di utama. Iya, ini. jadi berbedanya dengan tahun lalu itu sekarang mah masuk utama gitu. Iya, karena kalau tahun lalu itu patokannya tidak, ini semua kegiatan yang mengarah ke tujuan kepala sekolah menjadi unsur utama. Jadi tidak serta-merta linear dengan PKB. Bukan RB itu ini PKB kompetensi berkelanjutan, berarti kita tambah. Terus Pak ada, oke, makasih. Berikutnya ini ada berita katanya ini kan kemarin ketika kita dilang itu katanya segera itu tanggalnya juga harus segera lah gitu. Sebetulnya yang sekarang ini SKP-nya selesai masuk ke dinas itu tanggal berapa ya? Boleh boleh tahu? Nah, nanya ke Pak Sugeng, nanyanya ke distrik itu mah, Pak Komar. Oke, siap, bari lewat K3S lah naros deui. Ada yang bilang katanya dari jadi akhir Februari. Ini yang dari Langen mungkin kayak Kang Nendi terang teu ieu kedah iraha. Halo. Saberesna we, saberesna. Oh, sabesna mah heueuh ke sapeting. Maksimal tanggal 20 Februari 20 Februari kan ulang tahun Kota Banjar ya. Ya, 20 Februari pengumpulannya itu maksimal. Terkait penyusunan titik masa di dalam SKP, ini sudah ada tanggal-tanggalnya, sudah pasti, sudah ada. Iya. Nah, untuk Oke, sip. sendiri untuk SKP itu diupayakan sampai bulan Januari. Dari tanggal 1 juga nggak apa-apa sih SKP. Itu Oke, yang kedua pertanyaan lagi silakan. Terima kasih dari Komar sudah. ya, hatur nuhun. Parantos, Bapak Ibu. Silakan, ketika ada yang dikonfirmasi lagi silakan. Oke, selesai, paham? Silakan Mas Darsono, bila ada yang mau disampaikan. Punten Pak Galuh. Halo. Assalamualaikum. Iya. Punten Pak Galuh, ini sih bukan nanya, ini mau minta tolong kalau dari hasil rekaman Zoom ini boleh minta tolong di-chat di grup nggak Pak? Dalam. Ada saya di belakang. Pak Galuh. Ya, siap, gimana? Iya. Ini mau minta tolong Pak Galuh untuk hasil rekaman Zoom hari ini, mau minta tolong di-share di grup boleh, takutnya ada part bagian yang memang kita lewati gitu, jadi bisa diulang-ulang lagi. Dimasukkan ke grup. Terus saya Maksudnya yang lainnya mohon di mute, background, suaranya background. Yang sana sih nyala di mute dulu. Mangga Teniar. Iya pun Pak.
Ini untuk Zoom-nya direkam ya Pak ya? Mau minta tolong untuk di-share rekaman Zoom ini di grup biar nanti kita bisa lihat Ya, lagi. ya Takutnya nanti ada sudah kata- direkam, nanti di share di Iya. grup. Iya gitu. Takutnya ada yang kelewat gitu Pak. Lupa ngerekam tapi biasanya terakhir. Oh ya nanti Enggak, Mas. kita mau satu biasanya Mana Pak, di grup mana? kita rekam. Udah direkam. Iya, nuhun Pi, Tuh. tur nuhun Mas. Mas Eko tos rekam tuh. Oh, nuhun Pak. Mangga. Pilih ayah deh Nusanesna. Upami parantos cekat. Pak Sugeng butuh aplikasinya. Ya, mau Mas Dar. Iya, butuh aplikasinya. Monggo dilanjut Mas Dar. Iya Pak, ini butuh aplikasinya. Dari kecamatan? Mataruman. Oke. Nanti saya kontak Mas Ade Yani. Kalau enggak nanti ketemu saya langsung aja Mas Darsono. Saya siap lah. Nanti bicara di belakang. Siap, mangga. Silakan. Pas. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi saya sampaikan apabila apa yang kita sampaikan pertemuan hari ini mengganggu kegiatan Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kita akhiri saja pertemuan virtual ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Sugeng pencerahannya. Bisa. Alhamdulillahirobbilalamin.